memang sungguh ya. Iya. Ada baiknya Bapak Ibu sebelum bisa dimulai dengan rendah hati kami mohon agar seluruh alat komunikasi yang tidak dipakai untuk meliput acara malam hari ini untuk sementara waktu bisa di-silent atau dinonaktifkan supaya tidak mengganggu karena ini pakai Zoom. Kadang-kadang terjadi feedback. Ya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang hendak menerima komuni kudus, supaya angkat tangan. Yang hendak menerima komuni kudus. Ibu di belakang, terima komuni? Oh tidak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Yang ada di luar, keluarga boleh masuk. Oh, Bapak Ibu. Oh, sudah tidak. Sudah ada spray. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita berhimpun di ruangan ini hendak mendoakan keselamatan kekal atas berpulangnya Bapak Markus Daniel Mulacandra yang telah berpulang kembali ke rumah Bapa di surga di usianya yang ke-82 tahun. Di mana Bapak Markus Daniel Mulacandra meninggalkan seorang istri, satu orang anak, satu orang mantu, dan 3 orang cucu. Harapan kita semua dan doa-doa kita semua supaya kita sungguh dapat menghantar perjalanan Bapak Markus Daniel Mulacandra untuk memasuki tanah air surgawi yang Tuhan janjikan. Dan harapan kita semuanya juga kelak Bapak Markus Daniel Mulacandra menjadi pendoa bagi istri, anak, mantu, cucu maupun seluruh kerabat atau keluarga besarnya. Malam hari ini misa Ekaristi Kudus akan dipersembahkan oleh Romo Sudarmanto Safirian. Untuk itu sekali lagi malam hari ini seluruh umat yang ada di ruangan supaya dapat menjaga ketenangan dan keheningan sehingga bisa dapat berjalan dengan baik. Terima komuni enggak? 2 orang lagi datang. 2 orang lagi datang. Di belakang itu. Terima. Yun tambah kali kamu. Ya.
Sakit dimulai, Romo. Ya, untuk mengawali misa malam hari ini, mari kita bangkit berdiri. Mama duduk saja, Mama duduk saja. Kita naikkan pujian dari buku halaman 38, lagu nomor 8. Tuhan berikanlah istirahat. Buku halaman 38, lagu nomor 8. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha murah hatimu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan daku, ia akan hidup untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, terutama keluarga yang berduka, Ibu Margarita Limas, Hendi Chandra, Taneksan, serta cucu-cucu. Malam hari ini kita merayakan Ekaristi untuk melepas Papa tercinta Markus Daniel Mula Chandra yang telah menghadap Tuhan, yang telah menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini. Kita percaya Allah yang Maha Rahim berkenan menyambutnya di tempat yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita dengan penuh iman, penuh harapan, kita ungkapkan kasih kita untuk Papa Chandra dengan perayaan Ekaristi ini. Kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun juga atas kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua
dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah membangkitkan Yesus Putramu dari antara orang mati dan memberi hidup baru padanya. Kami mohon kepadamu, berilah hidup baru itu juga kepada saudara kami, Markus Daniel Mula Chandra, agar ia boleh beristirahat dalam damai-Mu. Dan semoga sabdamu yang kami renungkan menghibur kami dalam duka cita ini, serta meneguhkan iman kami akan kebangkitan Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1, ayat 6 sampai 10. Kita mempunyai tempat yang kekal di surga. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, kami berusaha, entah kami diam di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia terima, sesuai yang ia lakukan dalam kehidupan ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai lagu antar bacaan, mari kita naikkan nada pujian dari buku halaman 42. Buku halaman 42 nomor 17. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, Mamah duduk saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, Bapa Tuhan langit dan bumi, aku memuji Engkau, sebab kepada orang sederhana Kau nyatakan semuanya yang Kau sembunyikan bagi yang cerdik pandai. Memang, Engkau berkenan berbuat demikian. Segala sesuatu diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tiada seorang pun mengenal Bapa selain Putra, dan orang yang oleh Putra diberi anugerah mengenal Bapa. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan tenang. Sebab enaklah pikulan yang kuletakkan atas bahumu, dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, keluarga yang berduka, dan para mungkin semua keluarga dekat ya. Malam hari ini kita berkumpul di sini. Pertama-tama saya mau juga mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada keluarga atas kepergian ke keabadian Papa terkasih Bapak Markus Daniel Mula Chandra, yang tentu saja satu kepergian yang membuat kita merasa semua kehilangan, terutama keluarga yang tercinta. Kebersamaan yang telah dijalani selama ini dengan segala pengalamannya yang bermacam-macam, ya, namanya 82 tahun, bukan usia yang pendek, banyak pengalaman, banyak hal yang telah dialami bersama dengan beliau, dan kepergiannya juga tentu meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, yang hilang. Tetapi sekali lagi kita sebagai umat yang beriman, kita
sebagai murid-murid Tuhan kita menyerahkan Bapa, suami tercinta ke dalam tangan belas kasih Allah, ke dalam tangan kerahiman Allah. Dan ketika kita berkumpul bersama dalam doa-doa semacam ini, lebih-lebih di dalam Ekaristi Kudus, inilah yang bisa kita persembahkan terbaik untuk Bapa kita tercinta. Dengan peran Ekaristi, kita menyerahkan dan mempersatukan Bapak Daniel Mula Chandra ke dalam keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Dialah yang telah mengalami pertama-tama kematian, tetapi di dalam Ekaristi kita rayakan kebangkitannya. Kita rayakan iman, kepercayaan kita akan kebangkitan yang akan dialami oleh Bapak Chandra. Dan sabda Tuhan yang kita dengarkan tentu memberi penghiburan khusus, penghiburan rohani buat kita semua. Ketika kita hidup sebagai orang yang beriman, kita itu tidak hidup untuk diri kita sendiri. Ketika kita mati pun, sebagai orang yang beriman, kita tidak mati untuk diri kita sendiri. Begitu yang dikatakan oleh Santo Paulus, hidup atau mati untuk Tuhan. Semua kita yang masih hidup, semua mereka yang telah meninggal, mereka yang beriman kepada Kristus, menyadari, menerima, entah hidup, entah mati, semuanya itu untuk Tuhan. Bukan hanya itu, Kitab Suci juga menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kematian bagi orang Kristen, bagi kita, itu bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan dikatakan, dan kita percaya, hidup itu hanya diubah. Hidup itu hanya diganti. Hidup itu akan terus berada di hadapan Allah. Dan justru di sanalah semua akan menuju. Justru ke sanalah kita semua, hanya soal waktu ketika semua tugas tanggung jawab kita di dunia ini telah selesai, kita semua akan ke sana. Oleh karena itu, kita benar tidak akan pernah merasa kehilangan pengharapan. Apalagi dalam perayaan Ekaristi kita selalu menerima tubuh dan darah Kristus. Kita selalu menerima kekuatan rohani. Dan itu yang menjadikan kita selalu siap juga untuk kalau waktunya tiba seperti Bapak Chandra, kita pun tidak akan merasa khawatir, kita pun tidak akan merasa cemas. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita tentu percaya bahwa selama hidupnya Bapak Chandra, Mula Chandra telah memberikan yang terbaik. Ya, telah memberikan pelayanannya, telah memberikan semangatnya, cintanya untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan semua itu adalah nilai-nilai ya, yang telah diwariskan kepada kita. Untuk kita pelihara, untuk kita teruskan. Maka dalam kesempatan yang baik ini, dalam doa ini, kita juga baik berterima kasih kan, kepada beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kesaksian hidup. Saya percaya dalam rentang waktu yang sedemikian telah memberi sumbangan terbesar untuk keluarga, untuk masyarakat. Saya tidak kenal secara pribadi,
Anda masing-masing tahu dan bisa menyebut satu persatu. Mungkin tidak bisa termuat dalam hanya satu buku, ya, kalau bisa dituliskan begitu. Nah, kita berterima kasih kepada beliau. Tentu saja kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Semua orang tidak sempurna. Semua orang punya kekurangan. Tetapi kita bersyukur, berterima kasih. Hal itu tidak menjadi beban bagi kita. Ketidaksempurnaan kita, ketidaklengkapan kita tidak menjadi beban. Karena Tuhan Yesus di dalam Injil tadi mengatakan, belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut, beban itu tidak ada. Juga ketidaksempurnaan yang barangkali ya tentu kita percaya ada, kita mohonkan pengampunan dari Tuhan, kita mohonkan kerahiman Tuhan supaya Tuhan mengampuni, Tuhan membersihkan, Tuhan lalu memurnikan dan akan menjadi sempurna di hadapan Allah sendiri. Oleh karena itu dengan rela dan tulus kita membiarkan, kita mengucapkan selamat jalan juga, ya, selamat jalan dengan keyakinan bahwa beliau akan tetap bersama kita. Dan ketika beliau bersama dengan semua orang kudus, akan justru mendampingi kita, mendoakan kita. Itulah indahnya iman Kristiani kita. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan, kita justru selalu dikuatkan dan kita bisa meneruskan segala perjuangan harapan yang telah dirintis, yang telah dikerjakan oleh Bapak Chandra selama ini. Oleh karena itu, mari dengan sepenuh hati kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini. Terima kasih atas sabda yang kita telah terima dan kita siapkan hati untuk menerima kekuatan dari tubuh dan darah Kristus sendiri, dan semua itu menjadi persembahan kita terbaik untuk Bapak Mula Chandra. Sekarang kita akan sampaikan dulu doa-doa umat. Marilah kita berdiri. Tuhan dan Bapa kami di surga, Halaman 12. kepadamu kami serahkan Papa tercinta ini. Engkau telah menciptakan dan menempatkan Bapak Mula Chandra di dunia ini untuk mengabdi kepadamu dan sesamanya. Engkau yang memanggil Pak Mula Chandra, semoga Pak Mula Chandra pantas bertemu dengan Dikau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau dengan murah hati mengasihani Papa kami yang telah kembali kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapak Mula Chandra kau murnikan dengan air permandian dan kau sucikan pula dengan kemurahan belas kasihan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapak Mula Chandra yang selama hidupnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kau beri pahala di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga di akhirat kau beri tempat yang tentram bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami yang bersedih hati atas kematiannya, kau hibur dengan harapan akan persatuan kelak di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa,
Semoga dalam kerahiman-Mu beristirahatlah saudara kami terkasih ini. Kabulkanlah dengan rela doa-doa kami ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Silahkan duduk. Mari kita persiapkan untuk mengiringi persembahan. Kita naikkan madah pujian dari buku halaman 49. Buku halaman 49, lagu nomor 31. Untuk mengiringi persembahan. Buku halaman 49, nomor 31. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda-noda dosa berkat roti dan anggur ini. Berkat Yesus Putra-Mu terkasih yang telah membela kami dengan melaksanakan kehendak-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Sebab Dia yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh, agar kami menjadi tubuh dan darah terkasih Tuhan kami Yesus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Kau telah Bapa, Tuhan, sekarang Engkau sang selamat. Datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba Markus Daniel Mulacandra yang hari ini Kau panggil kehadiran. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan-harapan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau berkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari segala noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, hingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Sediakan atas Tuhan dan kepada saya. Tetapi maka Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang sejati. amin. Untuk mengiringi komuni kudus, mari kita naikkan nada pujian dari buku halaman 53 nomor 41. Buku halaman 53 nomor 41, Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu.
Kita buka halaman 11. Pemberkatan jenazah. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa kelak badan yang fana ini akan bangkit bersama Yesus. Sudilah kiranya menerima pernyataan iman kami ini, yang kami ucapkan bersama Paulus Rasul-Mu. Seperti Yesus telah wafat dan bangkit, demikianlah semua orang yang meninggal dalam Dia akan dijemput Allah bersama dengan Yesus. Sebab Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Seperti semua manusia mati dalam Adam, demikianlah semua orang dihidupkan kembali dalam Kristus. Sebab Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Kita menantikan Yesus Kristus penebus dan Tuhan kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sebab Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan pula tubuh kita yang fana ini dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Sebab Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Semua manusia yang telah meninggal akan bangkit dalam keadaan tak dapat binasa, dan kita semua akan berubah rupa. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam kepercayaan ini dan sebagai tanda pengharapan kami akan memberkati badan ini untuk memperingati permandiannya yang telah menjadi jaminan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Sebab Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Kita akan memberkati bunga-bunga yang ada di sini. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang kami taburkan pada hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi, dan hamba-Mu ini
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah sekarang kita berdiri dan kita tutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sabda dan santapan kudus yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menerima doa dan persembahan kami bagi keselamatan hamba-Mu, Bapak Markus Daniel Mula Chandra. Maka kami mohon dengan rendah hati, berkat belas kasihan-Mu, semoga kami bersama-sama kelak pantas menikmati persekutuan dan damai abadi bersama Dikau dan seluruh umat-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang berbelasungkawa, Tuhan Yesus telah bangkit dengan jaya. Karena kebangkitannya itu kita dibebaskan dari dosa, supaya dapat memperoleh hidup yang baru. Untuk itu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, misa requiem kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling membantu dan kita saling menghibur, saling mendampingi, mendukung keluarga ini. Amin. Sebagai lagu penutup, sekaligus kita berikan atau kita persembahkan wewangian kepada Papa tercinta, suami tercinta, opa tercinta. Tutupnya minta dibuka terlebih dahulu, tutup kain atasnya, kemudian nanti kita memberikan minyak wangi. Silahkan tutupnya dibuka, ditaruh di atas peti jenazah. Dibuka, taruh di atas peti jenazah. Ya, ya, silahkan anak-anaknya, silahkan ditaruh di atas peti jenazah. Ya, kemudian Mama didampingi sama anak-anak untuk memberikan wewangian di pinggir-pinggirnya, dipersilahkan. Sambil kita iringi dengan lagu sebagai lagu penutup dari buku halaman 64, lagu nomor 65, Ya Namamu Maria. Silahkan Mama didampingi dengan, Mama nggak usah pegang buku ya. Mama berikan minyak wangi untuk suami tercinta, diikuti oleh anak-anak, mantu maupun keluarga besarnya. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku
aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya, silahkan dilanjut saja sambil memberikan minyak wangi. Malam hari ini pertama-tama kami ingin mengaturkan terima kasih kepada Romo Sudarmanto yang telah berkenan mempersembahkan Misa Ekaristi Kudus untuk mendoakan keselamatan kekal Bapak Markus Daniel Mulacandra yang telah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Doa-doa kita semoga berkenan untuk perjalanan beliau menuju dan memasuki tanah air surgawi, dan bagi seluruh keluarga diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan juga akhirnya keluarga dapat melanjutkan perjuangan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami sungguh sangat berterima kasih atas kebersamaan keluarga ini. Semoga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan besok pagi akan ada ibadat pelepasan jam 8. Jam 9 jenazah keluar dari ruangan ini akan kita hantar ke lantai 5 ya, menuju krematorium untuk Bapak Markus Daniel Mulacandra dikremasikan di sana atau diperabukan. Untuk itu sekali lagi kami sangat berharap kebersamaan ini sungguh akan semakin meneguhkan ya, menguatkan dan sekaligus menjadikan kekuatan di dalam keluarga kita. Kepada keluarga, apakah ada sesuatu yang mau dimasukkan? Kalau tidak, boleh kami panggil petugas untuk tutup peti. Mohon izin Ibu. Sudah tidak ada, boleh ditutup? Ya, kalau gitu saya panggil petugasnya. Tolong dari keluarga itu ada tutup muka, nanti diambilkan sama petugas di pojok untuk ditutupkan di bagian mukanya. Ada kain itu kasa segi 4. Silahkan Pak, diambil berikan keluarga.
Romo Sudarmanto, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat kasih karunia-Nya kita dikumpulkan, dihimpun di sini untuk bersama-sama mendoakan saudara saya, abang saya yang tercinta, suami Pepe, Apap, yang akan berpisah dengan kami pada malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Sudarmanto yang telah bersedia memimpin misa yang menyelamatkan ini bagi Bapak Mula Chandra. Dan saya yakin semua doa kita menjadi kekuatan bagi Bapak Mula Chandra menuju perjalanan ke surga. Dan kami mohon maaf apabila Pak Mula Chandra semasa hidupnya ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, tiada gading yang tak retak. Apabila di dalam misa requiem ini ada yang kekurangan, kami juga mohon maaf. Dan akhirnya di kesempatan yang baik ini, kami sediakan berkat dari Tuhan berupa makanan, semoga menjadi kesehatan bagi kita. Berhubung saat ini adalah saat yang pandemi, kami mohon tidak menyantapnya di sini. Terima kasih. Amin. Ya, dipersilahkan dari keluarga yang lain untuk dapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada sanak saudara, mungkin yang tidak ada di sini, teristimewa yang di Singapura. Oke, selamat malam Ibu Bapak. Ini dari Ko Hendy mengucapkan terima kasih kepada Romo. Silakan Romo. Sebentar Hendy ya. Yap. Pertama-tama mungkin saya mohon maaf kalau ada Oke, nama-nama yang pertama-tama mungkin saya akan mohon maaf kalau misalnya ada nama-nama yang tidak tersebutkan. Nggak kedengaran. Halo, tes, Pak, kedengaran? Ya, suara jelas kok, Hendy. Oke. Mohon maaf kalau misalnya ada nama-nama yang tidak tersebutkan karena begitu banyak sebenarnya orang-orang yang sangat berjasa di sini, but mungkin tidak bisa semuanya saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama untuk Poltek telah menggunakan fasilitas Zoom-nya. Tanpa Poltek, I think Zoom ini tidak akan terlaksana. Kemudian untuk juga Romo Sudarmanto yang telah menyelenggarakan misa ini. Untuk Tuaku, Bapak Suhardi, dan Tuak Kim, Ibu Kui Paulan, dan keluarga yang telah banyak membantu. Sedari pertama mengantarkan papa saya ke rumah sakit. Dan susu saya, Bapak Budi Chandra, yang sangat besar bantuannya
dia tidak hanya membantu tapi juga banyak melakukan pengorbanan. Pada saat dia mendengar bapak saya sakit, segera dia meninggalkan pekerjaannya dan segera menuju rumah sakit. Bahkan dia menunggu sampai malam hari, sampai dia pun telat makan. Ya, karena dia begitu concern terhadap situasi ayah saya pada waktu itu. Ya, dan benar-benar dia menjaga sampai besok pagi. Begitu pula dengan menantunya, Hengki. Dia juga bersama-sama dengan Bapak Budi menunggu di rumah sakit, dan dialah yang sering mengupdate situasi bersama Bapak Budi, memberitahukan saya keadaan ayah saya. Jadi pada malam itu, Selasa, beliau masuk rumah sakit, tengah malam kami menunggu apakah dia bisa masuk ke ICU di Rumah Sakit Mitra Keluarga, karena pada saat itu semua ICU penuh. Kemudian ya setiap jam saya pantau, saya juga sangat sulit tidur, saya tidur sekejap, bangun lagi, saya cek setiap waktu, Bapak Budi selalu berusaha mengupdate, sehingga saya tahu perkembangannya. Bahkan Hengki sendiri pada saat pukul 4 waktu Indonesia Barat atau jam 5 pagi di Singapura, dia bilang, apakah bisa menelepon? Ya, saya bilang bisa. Lalu saya telepon dia, ya dia menjelaskan situasi yang lebih rinci pada saya. Pada saat itu Pak Mula Chandra sudah mengalami multiple organ failure, yaitu kegagalan multiple organ. Pada saat itu dijelaskan oleh Hengki, masih bernapas pada saat itu. Ya. Kemudian juga terutama pada Soi, Ibu Yuliana, yang sangat besar bantuannya. So, mungkin dia banyak bekerja di belakang layar, banyak yang tidak tahu. Pada saat ayah saya kesulitan mendapatkan ICU, Ibu Yuliana diam-diam sebenarnya dia mencari, dan dialah yang mendapatkan tempat di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sebelumnya bapak saya masuk di Rumah Sakit PIK. Pada saat itu PIK ICU-nya penuh. Ya, jadi PIK sendiri sebenarnya mengatakan mereka telah mencoba broadcast WhatsApp message ke 15 rumah sakit dan tidak ada yang merespons. Ibu Yuliana dengan diam-diam dia menghubungi sampai mendapatkan kamar ICU, walaupun pada akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama sampai Bapak Mula dapat dipindahkan ke ICU tersebut. Dan juga kepada semua II saya, kuku-kuku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang banyak membantu secara moral dan material. Kuku di sini dalam bahasa Teochew adalah laki-laki, adik atau kakak dari ibu. Tapi kuku juga karena bapak saya orang Kek, so kuku dalam bahasa kami, dalam bahasa Kek berarti saudara perempuan dari ayah. So ya kuku juga saya lihat hari ini datang, dan dia juga membantu menemani ibu saya. Ya, kuku sedari saya kecil dia sempat tinggal bersama kami sekeluarga. Jadi kami sangat dekat dengan kuku. Ya. Dan juga kepada semua sepupu-sepupu saya yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material pada saat tersebut, karena kami punya WhatsApp group dari keluarga-keluarga di Pontianak. So pada saat ayah saya sakit keras karena Bapak Budi belum makan, bahkan ada yang menawarkan, oke, bagaimana kalau saya pesankan makanan melalui Gojek? Ya, jadi itu memperlihatkan kasih sayang mereka, memperlihatkan kekompakan dan cinta kasih mereka kepada keluarga. Dan saya sangat bangga sekali karena sepupu-sepupu saya
semuanya kompak dalam hal ini. Dan juga untuk keluarga istri saya, terutama mertua saya, Bapak Suganung dan Ibu Limui I, yang banyak membantu dari segi material maupun moral, bahkan juga kadang dari segi logistik pada keluarga kami. Dan juga tentunya dibantu oleh adik-adik ipar saya beserta pasangan mereka, seperti Aleng dan Edi, Aping, Ahyong, Xioi dan Richard, Emilia dan Bagio, Jung Hans dan Stevia. Bahkan saat ayah saya sudah di rumah duka, Jung Han sempat menelepon saya menawarkan bantuan. Apakah ada yang perlu saya bantu? So, ini memperlihatkan mereka benar-benar concern dan benar-benar ingin menyumbangkan, membantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin kepada keluarga kami. Juga kepada pemilik perusahaan tempat ayah saya bekerja, Bapak Lukman, Bapak Satya, Ibu Titi. Maaf saya mungkin tidak mengenal semuanya, tapi nama-nama tersebut yang cukup familiar bagi saya. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya yang telah diperlihatkan oleh beliau-beliau. Ya, saya tahu mereka hadir, dan ya dari sana kita bisa melihat bagaimana perhatian mereka yang besar dan kasih sayangnya yang besar kepada ayah saya. Terima kasih juga karena telah memberikan kesempatan pada ayah saya untuk tetap berkarya di perusahaan, walaupun sebenarnya usianya telah memasuki usia pensiun. Karena tidak semua perusahaan mau menerima ini. Beberapa perusahaan ada usia pensiun, pegawai yang telah memasuki usia pensiun tidak dapat bekerja lagi, atau mereka mengundurkan diri. Apa yang saya lihat, kebanyakan orang yang di usia pensiun dan mengundurkan diri dari perusahaan, banyak yang mengalami permasalahan, mungkin karena apa yang disebut dengan post-power syndrome. Jadi beberapa dari mereka mengalami masalah kesehatan akibatnya. So, pertama mungkin dari gangguan perasaan mental, kemudian berakibat pada fisik. Dan untunglah karena perusahaan tempat ayah saya tetap mengizinkan beliau bekerja, jadi sampai pada akhir hayatnya sebenarnya beliau cukup sehat secara fisik dan rohani. Bahkan beliau juga sangat up to date dan mengerti tentang berita-berita terkini tentang dunia, apa yang terjadi di sekitar, ya, because kadang-kadang orang yang telah berusia lanjut, kadang mereka sudah pikun atau lupa, tidak benar-benar mengetahui keadaan dunia, berita-berita yang mutakhir. Eulogi dalam bahasa Inggris biasanya ada bagian di mana memberikan Koheni termute. Oke. Tentang eulogi adalah semacam kesan-kesan. Jadi dalam funeral, dalam bahasa Inggris biasanya ada bagian ini tentang eulogi, kesan-kesan. So, saya sebagai anak dari Bapak Mula Chandra tentu mendapat banyak kesan dari beliau karena saya cukup dekat dengan beliau semasa dari saya kecil. Beliau adalah ayah yang baik, bijaksana, sangat penyayang, dan dia anti kekerasan. Jadi percaya atau tidak, dari kecil bapak saya tidak pernah mukul saya. Bapak saya selalu sabar. Dan satu hal yang sangat berkesan pada diri saya, yaitu tentang kejujuran dan dia tidak mau merugikan orang lain. Jadi ada satu kesempatan kami makan di sebuah rumah makan, kemudian bapak saya membayar. Sebentar kemudian kasirnya kembali ke bapak saya. Dia bilang, "Pak, tadi kembaliannya salah." Kemudian bapak saya bertanya, "Oh, salah?
apakah kembaliannya kurang atau berlebihan. Kalau kurang, Bapak saya bilang, kamu ambil saja, jadi keuntungan mereka. Tapi kalau kelebihan, Bapak saya akan mengembalikan. Karena Bapak saya tidak mau sampai penjual itu rugi. Tapi seandainya kembaliannya salah, tapi ternyata kurang, Bapak saya tidak masalah. Jadi dia mempunyai suatu semangat seperti jiwa yang rela berkorban, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Walaupun dia menderita, dia merugi, dia tidak pernah mempermasalahkannya. Yang penting, dia tidak merugikan orang lain. Ini sangat berkesan dalam diri saya. Ada sebuah cerita mengenai orang yang mati suri. So, ada seorang yang baik, pada suatu saat dia mengalami mati suri. Pada saat itu, dia melihat malaikat menyambutnya dengan gegap gempita, dengan sukacita. Pada saat dia melihat ke bawah, dia melihat keluarganya menangis. Kemudian setelah orang yang mati suri ini kembali ke badannya, dia menceritakan hal itu kepada keluarganya. Jadi kita berharap juga Bapak Mula Chandra mengalami kebahagiaan di alam sana. Oleh sebab itu, pada akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan Bapak Mula Chandra di semasa hidupnya. Sekiranya dibukakan pintu untuknya. Jika saudara-saudara maafkan beliau, akan melapangkan jalannya ke surga menghadap Tuhan. Dan semoga juga dia ditemani oleh malaikat-malaikat dan orang kudus. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Demikian misa requiem pada malam hari ini. Semoga almarhum Bapak Mula Chandra diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik. Selamat malam.